Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati saudara-saudaraku para ahli dzikir dimanapun saja berada. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku, para ahli dzikir dimanapun saja berada, mari pada kesempatan ini kita membahas tentang dzikir yang sambung. Pada umumnya manusia kebanyakan dzikir itu diucapkan untuk memuji, mengawali berdoanya agar apa yang menjadi hajatnya bisa terkabulkan. Lalu bermunajat untuk mengharapkan ampunan, keridhaan, bantuan, dan juga sebagai praktek spiritual. Contoh, amalkan dzikir ini sebanyak ini, kamu akan bisa keramat, kamu akan bisa kasaf, bisa datang rizkinya, bisa pengasihan, bisa kebal, bisa martabatmu naik, bisa berwibawa, bisa laris daganganmu, lancar urusanmu, dan sebagainya. Betul ya? Coba kita pahami dulu bahwa zikir itu adalah mengingat. Makna mengingat itu adalah sesuatu yang pernah kita tangkap melalui salah satu atau lebih oleh panca indera kita. Setelah itu kita akan bisa mengingat. Lalu bagaimana sih dzikir yang Anda lakukan selama ini? Belum kenal Allah, belum ketemu Allah, sudah mengaku berzikir, atau mungkin hanya menyebut-menyebut saja. Dan itu pun akal sudah Anda pesan bahwa menyebut-menyebut nama Allah demi tercapainya muatan atau harapan, keinginan, khayalan, kepentingan, dan sebagainya. Pada intinya mengharapkan sesuatu dengan yang instan. Sadar ya, wahai saudaraku, Allah itu di akhirat tertinggi, jauh di sana. Karena Allah itu adalah laisa kamislihi sayun, tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Berarti itu adalah unlimited, undefinisi, undeskripsi, ya, tak terhingga, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Jadi Anda tidak akan mungkin berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala tanpa ada penghantarnya atau sambungannya. Berarti menyebut-nyebut saja itu percuma, ya, justru itu akan jadi sampah dalam dirimu. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa segala sesuatu itu ada obat pembersihnya, dan pembersih hati atau kolbu adalah zikrullah. Tetapi pada kenyataan sekarang, pada zaman sekarang ini, kebanyakan manusia berzikir justru akan mengotori hatinya, akan semakin menambah hijab bagi dirinya, dan justru akan menjauhi Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Cermati ya, zikir yang nyampah itu adalah zikir yang tidak bisa mengingat Allah. Zikir yang menggunakan gelombang infrasonor atau gelombang di bawah sadar, gelombang di bawah akal. Isinya adalah muatan, harapan, keinginan, khayalan, kepentingan,
ego, nafsu, dan lain-lain. Ini adalah praktek dzikir yang nyampah, dzikir yang justru menjauhi Allah Ta'ala. Meskipun yang Anda sebut itu adalah nama Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tidak ada sambungan, tidak ada penghantarnya, tidak melibatkan seorang utusan atau wakilnya Allah, atau manusia pembawa nur Allah, masalahnya Anda belum kenal. Lalu bagaimana zikir yang membersihkan? Yaitu zikir yang bisa mengingat Allah, yang menggunakan gelombang ultrasonor atau gelombang di atas akal atau di atas gelombang sadar, dimensinya lebih tinggi daripada akal, yang bisa menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, sesuai surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, ya ma'sal jinni wal insi ini statoktum ang tangfudu min aqtoris samawati wal ar fangfudu illa tangfuduna illa bisulton, yang artinya wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Di sini akalnya malah lumpuh, dia tersubstitusi masuk ke alam dimensi yang lebih tinggi, medan magnet yang lebih tinggi, alam rahmat, alam ridho, alam kepasrahan, alam tawakal, yang itu dirinya pun lenyap atau fana. Akalnya lumpuh bukan berarti gila, bukan ya, tetapi akal yang lumpuh akan tergantikan dengan kesadaran yang lain, yaitu dengan kesadaran roh. Panca indera tetap berfungsi, tetapi pusat kontrolnya tidak dari otak, tetapi dari hati sanubari. Ini kontrolnya roh atau gerbangnya roh, yang isinya hanya untuk menuju Allah, mengharapkan ridho Allah. Ilahi anta maksudi warido kamat lubi, tanpa ada muatan, tanpa ada kepentingan pribadi. Dzikir ini biasanya efeknya sangat sakit ya. Kalau dianalogikan itu seperti kita itu mencuci baju ya, yang baju itu direndam dengan air, dikasih deterjen ya, kemudian dikucek, kemudian diperas, kemudian dikucek lagi, diperas lagi ya, kemudian dijemur di tempat yang panas ya, kemudian tidak puas, kemudian lalu disetrika, digosok-gosok dengan suhu yang panas, dan jadilah baju yang bersih dan rapi dan akan siap dipakai lagi. Begitu juga dengan zikir yang membersihkan, tentunya pakai metode yang khusus, yaitu tarikatullah, yang dalam istilah tasawuf adalah taholi ya, yaitu dibersihkan, lalu ketemu tahali, itu diformat ulang, lalu ketemu tajalli, artinya dipakai atau digunakan Allah untuk misinya. Karena jika Allah sendiri yang ke dunia, dunia ini akan hancur luluh lantak. Makanya yang ke dunia itu adalah hanya gelombangnya yang dibawa oleh manusia utusannya. Gelombang ultra disebut dengan gelombang muraqabah, ujungnya menjadi takwa. Takwa itu bukan berarti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya ya, tetapi takwa itu adalah kondisinya telah beserta dengan Allah. Kalau beserta dengan Allah berarti telah mengenal Allah. Stasionernya itu adalah manusia biasa, tetapi dalamnya telah beserta dengan gelombang Allah Ta'ala. Isinya
dimensinya, alamnya, gelombangnya, frekuensinya telah beserta dengan Allah. Teknik dzikirnya adalah mesti mematikan akalmu, mematikan seluruh panca inderamu. Mata dipejamkan, lidahmu ditekuk di langit-langit, kepala ditundukkan, pusatkan panca inderamu di tempat titik-titik-titik, konsentrasi kesadaranmu di tempat titik-titik-titik. Itu adalah praktek dzikir ultra metafisika yang membersihkan. Hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak berdaya upaya, hanya menggandeng yang maha mutlak, yang maha tak terhingga. Pada intinya, praktek dzikir yang bisa menembus kepada Allah Ta'ala mestinya melalui sistem trinitas, yaitu satu, ada manusia pembawanya, disebut seorang utusan. Sekarang itu disebut waliyam mursida. Yang kedua, yaitu ada gelombang mutlaknya atau nur Allah. Yang ketiga, sumber dari gelombang nur Allah atau gelombang yang mutlak, yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan surah Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Karena engkau tidak akan pernah bisa mengetuk pintu hatimu yang tertutup, kecuali temukan dulu seorang guru mursyid yang bisa membukakan hijab akan dirimu. Karena beliau adalah khalifah Allah dan Rasul, yang sesungguhnya yang membukakan hijabmu adalah Allah Ta'ala sendiri melalui syafaat guru rohani. Pada awalnya kita berasal dari ruh Allah yang ditiupkan, lalu kita akan kembali ke yang maha ruh, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hakikatnya manusia diciptakan adalah hanyalah untuk mencari jalan pulang, kembali ke hadirat Allah Ta'ala dalam keadaan ridho, dan ridhonya yang menang, mahardika, sampurno, kasampurnan, hening abadi, masuk ke alam hening bening, kedamaian yang abadi, yaitu masuk ke alam kelanggengan, masuk ke alam Allah Ta'ala yang mutlak. Mohon ini tidak untuk pengetahuan ya, tetapi harus dipraktekkan. Demikian yang saya sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah kolidiyah, illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.